Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahil ajmain. Ya, hari ini kita masuk di pertemuan kita yang pertama di semester genap. Mudah-mudahan semuanya masih semangat untuk memulai pelajaran kita pada semester genap di awal pertemuan kita hari ini. Nah, sesuai dengan silabus, maka materi kita pada hari ini yaitu tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, dan juga konsep redox. Jadi, setelah dari pembelajaran kita di bab ini, diharapkan kalian semua bisa menyimpulkan gejala-gejala hantaran listrik dalam berbagai jenis larutan berdasarkan data pengamatannya, bisa mengelompokkan larutan ke dalam kelompok larutan elektrolit dan juga non-elektrolit, kemudian mampu menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, mampu menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar, kemudian mampu menjelaskan berbagai konsep reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redox, lalu mampu menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa maupun ion, dan mampu menentukan oksidator, reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksi dalam reaksi redox. Kemudian mampu memberi nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasinya, dan mampu menjelaskan penerapan konsep reaksi redox dalam proses pengolahan limbah ataupun lumpur aktif. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari bab 4 ini, kalian semua dapat mampu memahami hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, untuk memulai daripada materi reaksi redox ini, kita pernah memperhatikan orang yang sedang mencari ikan di sungai dengan cara menyetrum. Pernah kan? Nah, apa yang terjadi di situ? Ternyata di sekitar alat strum, ya, tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena sudah mati. Nah, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetruman itu bisa mati? Apakah air sungainya dapat mengantarkan listrik? Nah, tahukah kalian semua mengapa limbah cair maupun limbah padat yang berasal dari rumah tangga ataupun industri dapat diuraikan oleh mikroorganisme? Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian, bagaimana cara mikroorganisme menguraikan atau membusukkan limbah-limbah tersebut? Nah, kita akan bahas. Kemudian, penasaran kan? Ingin tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, maka kita bahaslah materi yang di bawah ini. Nah, jadi di dalam bab ini kalian semua akan mempelajari tentang daya hantar listrik larutan elektrolit dan juga non-elektrolit, kemudian konsep reaksi redox dan penerapannya dalam proses pengolahan limbah dengan metode lumpur aktif. Ya. Nah, ini sedikit bagan yang akan kita bahas, di mana larutan itu terdiri dari dua jenis larutan, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat atau bukan yang dapat mengantarkan arus listrik, contohnya gula dan juga alkohol. Nah, sementara larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, di mana dia ada senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Kemudian elektrolit juga dibagi menjadi dua berdasarkan kekuatannya, ada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Ya, elektrolit kuat juga dibagi menjadi ada asam, basa kuat dan juga garam tertentu. Sementara elektrolit lemah itu juga ada asam dan basa elektrolit lemah masing-masing. Ya, itu untuk elektrolit. Kemudian ada untuk redox, ya, reaksi redox, reduksi dan oksidasi ditinjau dari naik turunnya bilangan oksidasi, mengikat oksigen, lepas elektron, reduktor, segala macamnya kita bahas satu persatu ya.
Nah, sementara ini kita yang bahas dulu pertama sekali yaitu larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Oke, baik. Untuk penggolongan larutan berdasarkan daya hantar listrik dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Jadi beberapa waktu yang lalu, di awal tahun 2007, ibu kota Jakarta ditimpa musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Ya, pada tahun 2007. Nah, menyikapi kondisi banjir yang lumayan tinggi tersebut, maka pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah kalian semua mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air dapat mengantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Apakah menurut pemikiran kalian kira-kira kriteria air yang bagaimana yang dapat mengantarkan arus listrik? Apakah semua larutan dapat mengantarkan arus listrik? Nah, jadi untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut, kita perhatikan uji eksperimen, ya, eksperimen dari daya hantar listrik terhadap beberapa larutan yang ada di bawah ini. Jadi ini ada merupakan data eksperimen uji daya hantar listrik beberapa larutan, ya. Nah, pertama, ini ada larutan yang diuji yaitu asam sulfat. Ya, rumus kimia asam sulfat yaitu H2SO4. Kemudian lampunya menyala dengan terang. Kemudian elektroda yang digunakan ada gelembung gasnya. Ya, secara pengamatan dia seperti itu. Kemudian yang kedua, natrium hidroksida. Itu rumus kimianya NaOH. Kemudian nyala lampunya menyala dengan terang, kemudian elektrodanya ada gelembung gas. Kemudian yang ketiga, asam cuka CH3COOH. Ya, rumus kimia CH3COOH, lampunya tidak menyala tapi ada gelembung gasnya. Kemudian larutan amonium hidroksida, ya, NH4OH, lampunya juga tidak menyala tapi ada gelembung gasnya. Kemudian yang kelima ada larutan gula, ya, C12H22O11. Ini juga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang keenam larutan urea ada yaitu CONH22 kali, lampunya tidak menyala dan elektrodanya tidak ada gelembung gas. Dan yang terakhir garam dapur dengan rumus kimia NaCl, lampunya menyala dengan terang dan ada gelembung gasnya. Nah, jadi dari data tabel yang di atas itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, arus listrik yang melalui larutan asam sulfat, natrium hidroksida dan garam dapur dapat menyebabkan lampu menyala dengan terang dan timbulnya gas di sekitar elektroda. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa larutan asam sulfat, natrium hidroksida dan garam dapur memiliki daya hantar listrik yang sangat baik, ya. Jadi ditandai dengan adanya gelembung gas dan juga terangnya lampu yang digunakan dalam uji eksperimen tersebut. Yang kedua, arus listrik yang melalui larutan asam cuka dan amonium hidroksida menyebabkan lampu tidak menyala tetapi ada gelembung gasnya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa larutan asam cuka dan amonium hidroksida ternyata memiliki daya hantar listrik yang cukup lemah. Ya, yang cukup lemah. Tapi dia menghantarkan arus listrik. Bisa dia menghantarkan arus listrik tapi tidak kuat. Ya, ternyata larut asam cuka dan juga amonium hidroksida dapat menghantarkan arus listrik tapi tidak kuat. Kemudian yang ketiga, arus listrik yang melalui larutan gula dan larutan urea tidak mampu menyalakan lampu dan juga tidak ada timbul gas pada elektroda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan gula dan larutan urea tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi dalam percobaan tersebut, kalau misalnya kan ada dua yang digunakan, yaitu elektroda untuk menentukan apakah adanya gas yang menunjukkan bahwa apakah terjadi reaksi di situ, ya, adanya daya hantar listrik di situ, ataupun dengan menggunakan lampu, apakah lampu itu bisa hidup dengan terang atau tidak. Nah, jadi ternyata jika keduanya muncul, gasnya muncul dan lampunya terang, itu merupakan
larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Sementara kalau misalnya tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala, itu menunjukkan bahwa larutan itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian kalau misalnya lampunya tidak menyala tapi ada gelembung gasnya, itu menyatakan bahwa larutan tersebut dapat mengantarkan arus listrik tapi tidak cukup baik seperti yang pertama tadi, ya. Itulah kesimpulan dari uji eksperimen tersebut. Nah, jadi berdasarkan keterangan di atas, maka larutan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama, larutan yang dapat mengantarkan arus listrik itu yang disebut dengan larutan elektrolit. Yang kedua adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana contoh larutan elektrolit? Yang pertama, larutan asam sulfat, natrium hidroksida, garam dapur, asam cuka, dan amonium hidroksida, seperti contoh yang di atas tadi. Ya, walaupun asam cuka dan juga amonium hidroksida tidak terlalu kuat atau hanya ada gelembungnya saja tapi lampunya tidak menyala dengan terang, tapi tetaplah kedua ini merupakan larutan elektrolit karena dapat mengantarkan arus listrik. Sementara untuk larutan gula dan juga larutan urea, karena dia tidak memiliki gelembung udara yang dihasilkan dan juga tidak adanya lampu yang menyala sama sekali, maka itu disebut dengan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, ya. Nah, jadi untuk memahami daya hantar listrik dari beberapa larutan tersebut, saya kasih kalian tugas, ya. Kalian tugas di sini kan tertulis jadi tugas proyek, ya, dibuat jadi kelompok beranggotakan 3 orang siswa. Nah, jadi khusus untuk kalian, karena kita dalam masa pandemi di sini, rumah kalian pun juga tidak ada yang berdekatan atau jauh-jauhan. Jadi saya memberikan kebebasan, boleh melakukannya sendiri-sendiri atau proyek sendiri-sendiri ataupun boleh juga berkelompok, ya. Kalau mau berkelompok maksimal 3 orang per kelompok, ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa pun per kelompok karena rumahnya jauh, boleh melakukannya dengan sendiri saja, ya. Jadi coba nanti dibuat tugas kelompok ini, dibaca bagus-bagus, ya. Ini nanti ada di classroomnya, nanti dibuka, dibaca apa aja perlu, kan tidak terlalu sulit, ya. Batu baterai, bola lampu, kabel, elektroda karbon, beberapa macam larutan segala macamnya. Jadi kalian silahkan kerjakan larutan-larutan. Nah, ini larutan-larutan tidak usah yang ini, gunakan saja larutan yang ini. Nah, yang B, yang bisa-bisa saja, ya. Yang B, yang C ini juga bisa nih. Yang C ini asam cuka atau cuka dapur, ya. Nah, bisa nih. B, C, kemudian D, air sumur, ya. Air jeruk, kemudian larutan gula, air hujan. Untuk kalsium hidroksida, asam sulfat, kemudian HCl, larutan asam klorida, amonium hidroksida itu tidak usah, karena kalian kan tidak ada, ya, tidak ada ininya, tidak bisa, karena kita mengerjakannya di rumah, jadi tidak perlu itu digunakan. Jadi cukup ada berapa nih, ya? 1 B, C, 2, 3 air sumur, 4 air jeruk, 5 larutan gula, dan 6 air hujan. Jadi ada 6, ya, yang akan kalian coba. Oke, ya. Nah, ini bagaimana bagannya, sepertilah dibuat nanti. Ini kan larutan elektrotnya ada banyak nih, banyak. Kira-kira kalau pakai buat aja nanti kalian kecil, tutup botol saja, ya kan, tutup botol saja. Kemudian elektrodanya dari apa, ya, dari baterai, kan. Coba nanti kalau misalnya tidak atau kurang paham, boleh ditengok dari YouTube juga nggak masalah, ya. Ditengok dari YouTube juga nggak masalah. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, ya. Jadi kalau sudah selesai, nanti yang dikerjakan ada 2 yang harus kalian kirimkan. Yang pertama adalah video pada saat kalian melakukan eksperimen itu, ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya berkelompok atau 2 atau 3 orang, maksimal 3 orang, ya, tiga-tiganya harus ada dalam video itu. Setelah itu yang kedua hasil pertanyaan-pertanyaan ini kan harus kalian tuliskan, ya. Tuliskan, buat kolomnya
tuliskan di buku latihan, kemudian foto dan kirimkan ya juga. Jadi ada dua dia nanti ya. Oke, nah tugasnya ini saya kasih waktunya sampai hari Minggu atau seminggu lah, seminggu saya kasih waktunya ya, biar bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Oke, sampai situ saja dulu pertemuan kita hari ini. Nah, dan untuk latihan hari ini silahkan dikerjakan latihan part 1 ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan boleh diketikkan dalam kolom komentar, kita diskusikan saja karena tidak banyak materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada beberapa yang ingin kalian tidak kurang paham dan ingin kalian tanyakan, silahkan ya, kita diskusikan saja di kolom komentar. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.